nasab kita juga tidak sama. Namun kita diikat dengan dua kalimat, yaitu kalimat iman dan kalimat Islam. Karena orang mukmin itu semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Kulit kita boleh berbeda, bahasa daerah kita boleh berbeda, namun iman dan agama kita adalah sama, maka kita adalah saudara. Oleh karena itu seorang muslim saling menghormati, saling mengingatkan, saling memotivasi, bukan saling menjatuhkan, menggugurkan ataupun menyudutkan yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-23 yang terdapat dalam Syarah Arba'in Nawawi dengan judul Kullu khairin shadaqatun. Ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Bagi yang belajar bahasa Arab, kalau habis kalimat kullu itu isimnya kasroh. Ya, kullu nafsin. Hasilkan nafsun. Kalau ada kullu nafsin. Atau kullu khairin. Aslinya khairun, bahasa Arab kan mesti u belakangnya. Khairun kitabun muslimun. Kalau ada kullu depannya, kullu muslimin, kullu khairin, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi judulnya adalah setiap atau semua kebaikan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang dimana Abu Malik ini dari suku Ash'ar, sebagaimana namanya kita dengar baru saja, bin Asim al-Ash'ari. Suku Ash'ar ini adalah suku yang katanya para ulama adalah suku yang ada di Yaman sana. Jadi Abu Malik al-Haris bin Asim suatu ketika datang hijrah menghadap Rasulullah SAW dari Bani Ash'ar, dan digolongkan termasuk orang-orang Syamil, orang-orang Syam. Sahabat ini meninggal karena kena penyakit taun. Kalau dalam hadis ada beberapa kondisi yang dimana seorang itu bisa dikatakan husnul khotimah. Misalkan ada orang meninggal hari Jumat, itu husnul khotimah insya Allah. Bahkan orang yang meninggal hari Jumat insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari azab kubur. Tapi meninggal bukan dibuat-buat ya. Kalau misalkan sengaja tabrakan gitu. Kenapa? Supaya ini hari Jumat, dosa. Meninggal normal gitu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqa'allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Meninggal di atas kebaikan. Kalau misalkan ada orang mohon maaf merampok misalkan, meninggal hari Jumat, maka kita tidak mengatakan oh ini husnul khotimah hari Jumat. Tidak bisa, karena perbuatannya di atas bukan kebaikan. Tapi kalau orang normal, orangnya masya Allah kemudian hari Jumat meninggal, maka insya Allah adalah orang-orang yang dijaga dari fitnah kubur. Kemudian orang yang meninggal mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu termasuk orang yang husnul khotimah. Termasuk juga orang yang meninggal karena kena penyakit taun. Nah, penyakit taun ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang meninggal karena penyakit taun adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Mu'adz bin Jabal ini kena penyakit taun pada tahun 18 Hijriah. Karena kita tahu Umar bin Khattab ini menjadi khalifah kurang lebih selama 10 tahun, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, tahun 18 Hijriah pada masa khalifah Umar bin Khattab itu ada penyakit taun, wabah taun. Ada sahabat yang meninggal karena taun, di antara Mu'adz bin Jabal, termasuk Abu Musa ini Malik ibnul Haris bin Asim al-Ash'ari ini. Ya, Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari juga meninggal karena kena penyakit
taun pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Sahabat ini meriwayatkan sekitar 27 hadis dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat ini mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci adalah separuh iman. Kita bertanya, kenapa kok separuh? Kok enggak seperempat gitu? Kok enggak sepertiga? Atau sepersepuluh? Kok dikatakan at-tuhur syatrul iman? Bersuci adalah separuh daripada keimanan. Di antara para ulama ketika menjelaskan kalimat separuh keimanan, karena bersuci itu ada dua cara. Yang pertama caranya dengan berwudu, yang kedua dengan apa? Dengan mandi besar. Lah berwudu ini bagian daripada apa? Bersuci. Ya. Oleh karena itu dikatakan apa? Separuh keimanan. Sebagian lagi mengatakan, berpendapat dikatakan separuh keimanan karena cara bersuci itu ada dua, secara hisi dan secara maknawi. Secara hisi yaitu sejak nampak, kita berwudu nampak. Ada orang yang membersihkan dirinya, jiwanya dari kotoran-kotoran hasad, dengki, riya, sombong dan lain sebagainya. Maka itu kotoran batin. Lah bersuci ini adalah kotoran dohir. Oleh karena itu dikatakan syatrul iman, separuh keimanan. Karena apa? Yang dibersihkan adalah anggota tubuh yang nampak. Sebagian lagi mengatakan maksudnya apa? Separuh daripada sholat. Sholat tidak berwudu gak sah. Layak balullahu sholatan bi ghairi tuhur. Sebagian matan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat yang tanpa berwudu. Jadi adik-adik kalau mau sholat wudu dulu, ya. Wudu dulu. Tidak sah sholat tidak berwudu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, sholat itu iman, wudu itu iman. Oleh karena itu ketika Allah ya berfirman dalam surah Al-Baqarah 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Lah iman ini ditafsirkan oleh al-mufassirun ya. Oleh ahli tafsir yaitu as-shalah. Karena ayat 142 sampai ayat berikutnya itu, berapa ayat berikutnya itu membahas tentang kiblat. Jadi orang-orang yang dulunya sholatnya ke Baitul Maqdis ini ragu, apa dulu sholat kita yang dulu ini diterima oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya sholat kalian sudah dilakukan ketika kalian menghadap kiblat di Baitul Maqdis. Nah, sholat itu iman. Nah, sholat gak sah kalau tanpa berwudu. Oleh karena itu berwudu dikatakan separuh keimanan. Ya. At-tuhur syatrul iman. Ya, bersuci adalah separuh keimanan. Lah mengenai bersuci ini, seyogyanya seorang muslim hendaknya wudunya di rumah. Kalau kita wudunya di rumah, kita pergi ke masjid, maka langkah kaki kita yang depan, yang kanan, mohon maaf, itu meninggikan derajat, yang kiri menghapuskan dosa-dosa. Dengan syarat ke masjidnya memang niatnya untuk sholat. Karena ada orang ke masjid bukan sholat, apa? Rapat. Biasanya nggak pernah ke masjid, tapi kan ada rapat ke masjid. Ya tidak salah, bagus juga. Namun kalau dia memang benar-benar ke masjid bukan karena rapat, bukan karena pertemuan, bukan karena komunitas lillahi ta'ala, maka langkah yang kanan meninggikan derajat, yang kiri menghapuskan dosa-dosa dia. Kalau wudunya di rumah, ya. Karena mungkin ada sebagian orang apa ke masjidnya kalau ada rapat, ada pertemuan. Padahal jarang-jarang ke masjid. Jadi ke masjidnya apa? Ya, wallahu alam masalah niat ya. Kalau lillahi ta'ala kan karena ini lil rapat. Ke masjidnya lil rapat. Apa? Karena untuk rapat, bukan lillahi ta'ala kan gitu. Kalau tidak rapat tidak ke masjid gitu kan gitu. Makanya seperti ini menurut penjelasan para ulama tidak menghapuskan dosa. Jadi benar-benar lillahi ta'ala. Dalam hadis man ahsanal wudu fa ahsanal wudu ya. Idza tawaddu'a ahadukum fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid la yukhriju ila shalah lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khuttat anhu biha khati'ah. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka perbaguslah wudunya. Kemudian dia keluar untuk sholat ke masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia ke masjid kecuali sholat. Maka langkah yang kanan meninggikan derajat dia, dan yang kiri menghapuskan dosa-dosanya. Jadi seyogyanya seorang muslim wudunya di rumah. Kita biasakan wudu di rumah. Kecuali para santri ya. Kalau para santri mungkin kamar mandinya kan terbatas. Karena mungkin tiap anak punya kamar mandi ya. Tadi bukan pesantren, apa? WC umum kan gitu. Nah maka kalau seperti itu ya kita nggak suudzon. Kenapa kok banyak yang di masjid? Ya jangan suudzon. Ini kan kamar mandi terbatas loh.
Kalau kamar mandi semua banyak yang masbuk nanti kan gitu. Nah, ini perlulah kita itu jangan mikirkan hal-hal yang lain supaya kita tidak suudzon. Secara umum, maka kita upayakan untuk kita di rumah. Atau kalau tulab, maka di kamar, ya di asrama. Supaya mendapatkan keutamaan tadi. Lah orang yang menjaga wudu ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena menjaga wudu ini amalan yang tidak terlihat. Kita nggak tahu, misalkan di antara kita ada main basket, main futsal, atau jogging, nggak tahu dia punya wudu apa enggak. Kan ya, amalan tidak terlihat. Oleh karena itu kalau misalkan orang menjaga wudu, mau jalan-jalan wudu ya, mau keluar misalkan refreshing wudu. Kenapa? Wala yuhafidu alal wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali dia orang beriman. Nah, apalagi misalkan menjaga wudu di saat sulit. Paham maksudnya? Saat sulit ya, kedinginan gitu. Kan itu berat ya. Dia menjaga wudu. Atau di antara anggota wudunya ada yang luka, tapi dia menjaga wudu. Itu tidak mudah. Kita ceramah enak, tapi prakteknya tidak semudah itu ya. Tapi kalau dia menjaga, maka itu luar biasa. Kenapa? Isbagul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu di saat tidak suka, kita tidak suka, benci, maka itu termasuk apa? Meninggikan derajat dan menghapuskan dosa juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah wudu ini juga di dalam membasuh kepala, hendaknya membasuh semua kepala. Ya, kalau mungkin santri-santri yang sudah lama paham ya, kalau mungkin yang baru belajar, baru di ma'had, maka babnya belum sampai. Yang dibasuh semua kepala, ya. Jadi dari depan satu kali, ke belakang, ke depan lagi, masukkan jari telunjuk, kemudian bersihkan belakang telinga kita dengan ibu jari kita, dengan jari jempol. Satu kali. Ya. Kepala cuma satu kali. Selain kepala sunnahnya 3 kali. Ustaz, kan sebagian kepala memang ada pendapat. Ya di madhab Syafi'i itu sebagian kepala. Karena bi dalam bahasa Arab itu bisa bermakna litab'id. Karena ada ba qasam billahi. Ada lil musahabah. Oh, enggak paham apa itu. Yang ngerti nahwu paham. Enggak ngerti apa kan gitu. Ada ba litab'id sebagian. Wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian, sebagian kepala. Tapi kata Ibnu Qayyim, tidak ada nabi mencontohkan semua kepala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid ketika mencontohkan wudu, beliau mengatakan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dabah bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Memulai dari depan, kemudian ke tengkuknya, kembalikan ke tempat awal mula beliau membasuh, kemudian apa? Membersihkan telinga. Kalau ada pendapat, maka kita menghormati pendapat. Loh, bukannya kalau kita tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i kita dolim pada Imam Syafi'i? Tidak. Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Artinya apa? Imam Syafi'i kalau mengetahui dan memahami, ya pasti akan mengikuti hadis. Tapi itu memang ada pendapat. Kita menghormati pendapat para ulama. Karena kita kalau dibandingkan mereka, sopo kita gitu. Mereka hafidul Quran, ribuan hadis hafal, tahajudnya luar biasa, akhlaknya masya Allah. Pas kita mengkritisi ulama, sopo awakmu nah gitu. Menghormati para ulama. Tapi kalau memang ada hadis, maka kita ikuti hadis. Atau ada ulama menjelaskan dengan hadis yang dengan analogi dalil yang kuat, maka kita ikuti pendapat yang kuat. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadribu bi qauli urdul haid. Apabila khalafa mulisi qauli qaula Rasulillah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buanglah pendapatku ke tembok. Loh, jadi kalau kita ikuti hadis itu ngikuti pendapat Imam Syafi'i juga itu. Paham maksudnya ya? Tapi menghormati. Paham ya? Jadi belajar itu jangan langsung menyalahkan. Tetap, tapi ikuti yang benar, ikuti yang roji, yang dirojihkan para ulama. Nah, ini masalah berwudu. Jadi berwudu ini apa? Bersuci adalah separuh dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kalimat
alhamdulillah. Rasul itu kalau mendapatkan kebahagiaan mengucapkan apa? Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan baca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdu dalam bahasa Arab itu isim atau fiil? Isim. Apa bedanya isim dengan fiil? Kalau isim itu kata benda, kalau fiil kata kerja. Namanya kata kerja itu bisa sudah lewat, bisa sedang lewat, bisa akan lewat, fiil amr. Tapi kalau isim itu tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Kok menggunakan isim? Di antara para ulama tafsir mengatakan kalau menggunakan fiil sudah lewat, aku memuji Allah, telah memuji Allah, berarti Allah terpuji kemarin. Kalau sedang muji Allah, berarti Allah terpuji sekarang. Tadi enggak, besok enggak. Kalau mengatakan pujilah Allah, berarti Allah nanti terpuji. Kalimat di sini alhamdu pakai isim. Segala puji bagi Allah, tidak terikat waktu. Artinya apa? Allah itu terpuji kapan saja. Bisa dipahami ya? Terpuji kapan saja. Makanya kalimatnya isim, bukan fiil isim. Lah kalau dapat kebahagiaan, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau bisa berjamaah apa? Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau bisa ngaji tiap hari, membaca Quran, melakukan waktu baca Quran, mulai timbul ujub, maka ucapkan apa? Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Jangan mengatakan, oh ini awakku pinter, Bang. Aku ini berilmu, ya. Ya, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau antum timbul kayak gitu, antum ikuti, nanti antum berblinger. Ya. Lah, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan subhanallah dan alhamdulillah mengisi atau memenuhi di antara langit-langit dan bumi. Ini keutamaan apa? Berzikir ucapkan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah itu mensucikan Allah ya dari segala aib dan kekurangan. Alhamdulillah memuji Allah, menghilangkan segala kekurangan dari Allah dan memuji Allah. Oleh karena itu kalimat yang sempurna. Ya. Kalau habis makan juga baca alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Supaya ndak lupa dibaca habis makan, tidak dibaca hilang. Habis makan, kenyang tabuk gitu. Beni enggak rawa doanya. Beni kenyang tabuk, baca doa. Nikmat itu. Makan tuh nikmat. Betapa ada orang kadang nggak bisa makan. Kalau makan, mohon maaf, ya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Pakai selang ada kan? Makanya kita itu manusia yang tidak bersyukur kan. Habis makan tidak baca alhamdulillah, alhamdulillah tadi doa yang tadi, atau doa yang lain alhamdulillahi kafana wa arwana ghairu makfin wala makfuri. Kita baca itu habis makan. Kenapa? Nikmat makan itu. Baca. Kenapa? Kita itu ada unsur apa? Hadir. Ini Allah yang ngasih makan, ini Allah. Bukan karena saya kerja, bukan karena gaji saya, bukan. Allah. Ya, baca doa seperti itu. Habis tidur juga baca doa alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kenapa? Karena kita hidup lagi. Karena kalau kita tidur itu kita mati, tapi mati kecil. Mau mati raja tak balik boleh lah gitu. Benih subuh ke masjid, apa? Ke makam kan gitu. Penguburan jenazah kan gitu. Itu, taib. Wassolatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Nur, cahaya. Jadi kalau ada orang namanya Nur Hasanah, itu adalah cahaya yang bagus. Cahaya yang bagus. Salat itu cahaya. Kenapa? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba enggak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ada pertanyaan, ini salat kok tambah mungkar gitu. Berarti ada yang salah. Kalau ada orang salat tidak berubah perbuatannya, tutur katanya, etikanya, maka yang jangan salahkan salatnya, tapi perbuatan dia dengan salat itu mungkin ada yang kurang tepat. Paham ya? Masalah sholat ini usahakan berjamaah. Ya, libur, nyantri, sholatnya masjid. Di masjid itu dakwah itu. Usahakan sholatnya tepat waktu. Karena amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? As-sholatu ala waktiha. Ramaikan masjid.
ramaikan musola yang ada di samping rumah kita. Kita ke masjid, ke musola, sholat di sana. Itu bagian daripada dakwah. Tapi kalau kita nyantri, tidak sholat berjamaah, orang tidak percaya. Aduh, gak sama mondok lah. Kenapa? Itu mondok pernah masjid. Anak saya yang sholat umum ke masjid gitu. Kan gitu. Akhirnya kita penggembosan secara langsung. Ini kita ke masjid. Ya, kalau ngomong busuk berat ya. Busuk itu berat. Kadang kita sholat aja kepikiran kemana-mana. Tapi harus dilawan. Ya, berusaha. Ya. Ini masalah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Penduduk neraka Sakor ditanya, apa yang menyebabkanmu masuk neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, lambe engkau tak bejeng ya Allah. Tidak sholat dulu saya. Jadi masuk neraka gara-gara tidak sholat. Alhamdulillah. Maka kita semuanya harus menjaga sholat 5 waktu. Kalau ada family kita nggak sholat, kita ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Ketika ada waktu yang baik, kesempatan yang enak, kita ingatkan. Kita jangan mengingatkan orang, jangan terburu-buru. Kadang kita terburu-buru. Kalau kita ingatkan sekarang, harus berubah sekarang, tidak bisa gitu. Memangnya kita Nabi Nuh. Nabi Nuh aja 950 tahun, yang pengikutnya berapa orang? Apalagi kita benih Nabi Nuh, ya. Maka kita tetap mengingatkan, jangan cuma sekali kita langsung mengatakan, oh tidak bisa diberi hidayah kalau sampean ini memang. Tidak bisa kita ikuti. Kita aja dulu ketika pertama diajak ngaji kadang berat gitu. Sebagaimana kita berat, kalau ada orang berat jangan kita egois gitu. Gimana? Kita kan yang egois. Kalau ada orang pengen cepat berubah, padahal dulu kita mau berubah itu berat perjuangan. Maka jangan egois jadi orang. Nah, sholat ini apa? Ingatkan. Mungkin orang tua kita, mbak kita masih belum sholat, kita ingatkan. Kita apa? Hanya mengingatkan, hidayah di tangan Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, kamu hanya mengingatkan. Hidayah tangan Allah, kita hanya mengingatkan tugasnya. Kalau kita bisa merasa beri hidayah, kita akan kecewa, sakit hati, kerdil hati. Kenapa? Karena kita merasa mampu. Tapi kalau kita yakin Allah yang mampu, kita hanya perantara, maka kita akan tetap mengingatkan. Nah, sholat ini cahaya. Ya, sholat itu cahaya. Karena dengan sholat ini seorang itu akan diberi kemudahan-kemudahan. Ada seorang, biasanya ada seorang ya, orang ini kalau misalkan ngasih sesuatu ke orang itu berat. Ada orang misalkan butuh sesuatu mau ngasih berat. Kemudian orang ini sholat, akhirnya mengerjakan sholat, sehingga ketika ada orang dia mesti kasihan. Padahal dulu sodako 5.000 berat. Setelah dia menjadi orang sholat, rutin sholat tepat waktu, sehingga mengeluarkan lebih dari itu, dia tidak berat, tidak gerutu. Kenapa? Boleh jadi itu karena amalan sholatnya. Ya, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Ya, was-sodako itu burhanun, dan sodako itu burhan, keterangan. Burhan ini apa? Burhan. Ya, burhan keterangan ya. Sholat itu was-sodako itu burhanun, keterangan, bukti ya. Ya, bukti ya, artinya bukti. Sodako itu bukti. Ngomong tentang sodako ini dengan infak bedanya apa kan gitu? Sodako dengan infak. Kalau sodako itu arah tujuannya itu baik, ya, arah tujuannya itu baik. Tapi kalau infak itu bisa ke jalan yang baik, bisa ke jalan yang tidak baik. Saya infak mana? Warung pecel gitu. Bisa. Infak ke masjid bisa. Jadi kalau sodako itu arah objeknya itu sudah bagus pasti. Tapi kalau infak itu arahnya belum tentu, bisa kebaikan, bisa tidak. Makanya dalam hadis orang itu tidak akan bergerak kakinya pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya apa? Wa an malih min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan dari hartanya dia dapat dari mana dan dikeluarkan kemana? Nah, dikeluarkan ini infak, anfaqahu. Bisa dimengerti? Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ya, 38. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Infak mereka, tapi bukan di tempat yang baik. Paham ya? Tapi orang beriman, alladzina amanu yunfikuna amwalahum
billaili sirran wa alaniyah. Orang-orang beriman itu orang-orang yang mengeluarkan harta mereka sirran wa alaniyah, dalam keadaan sir maupun terang-terangan. Jadi kalau tanya apa bedanya infak dan sedekah, kalau infak itu mengeluarkannya terserah jalan yang baik atau tidak, ya, bukan termasuk terserah bebas, bukan, maksudnya dari sisi sudut pandang bahasa. Kalau sedekah itu arahnya pasti baik-baik. Oleh karena itu kalau zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin gitu. Kan tuh. Jadi kalau sedekah itu arahnya pasti baik. Kalau infak belum tentu. Kenapa kok dikatakan was-shadaqatu burhanun? Karena orang munafik itu berat sedekah. Ini kalau ngomong ngamal di antara kita gini ya, mari ngamalkan Quran, mari ngamalkan Quran, Quran sing ndi gitu. Coba antum berani tidak ngamalkan kayak Abu Thalha? Ya, Abu Thalha ketika mendengar firman Allah surat Alu Imran 92, kemarin saya terangkan di kelas ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albir. Tidak sedikit ahli tafsir yang menafsirkan albir al-jannah. Kamu tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu infakkan apa yang kamu cintai. Mendengarkan ayat ini Abu Thalha datang ke Rasul, "Wahai Rasul, saya punya kebun yang paling bagus yang di depan masjid, yang Anda sering minum di situ, yang airnya nikmat. Aku infakkan di jalan Allah ya Rasul." Menabak berat, tak mampu menabak. Ustaz, apa harta antum oleh antum selarai? Kenapa sedekahkan Ustaz? Berat loh. Ngamalkan satu ayat ini berat, apalagi 6.326 ayat. Kita kadang cuma ngaku-ngaku tok misalnya. Aku ngamalkan Quran sing ndi gitu. Berat ngamalkan. Kalau sahabat itu tidak pindah ayat sampai apa? Sampai ngamalkan. Kalau kita hafal ayat tapi tidak ada yang diamalkan kadang kan gitu. Kan gitu. Pas kita membusung dada, ini abek deh kembali ke Quran Sunnah. Bagus, tapi jangan suka ngaku-ngaku gitu. Bagus, memang harus seperti itu. Ya. Sedekah itu apa? Burhan. Ya, burhan apa? Bukti. Ya. Sedekah itu apa? Bukti. Ya, kalau tidak bisa kayak Abu Thalha, minimal pernah sedekah lah gitu. Ya. Pernah infak. Kalau bapak ini pasti infak tiap hari. Pasti. Kenapa? Infak itu kan nafkah. Nafkah pada istri itu wajib hukumnya. Istri boleh pulang ke rumahnya orang tuanya kalau dikasih nafkah. Ya. Jadi misalkan suami, kenapa tidak dilayani sama istrinya? Tidak kasih nafkah, tidak dilayani. Kan repot ini, angel nih. Nafkah tidak keluar, tapi melayani suruh ini. Apa tidak dolim kepala keluarga ini? Jadi apa? Dalam fikih itu ya, istri tidak apa-apa pulang ke rumah orang tuanya, padahal tidak boleh ya. Bahkan kalau berkunjung aja itu harus izin suaminya. Kalau nggak kasih nafkah pulang tidak apa-apa istrinya. Ini ada suami tidak pernah kasih nafkah, istrinya suruh di rumah terus, tidak boleh ke rumah bapaknya gitu, diatur-atur kan. Ini anak ini kalau nanti menikah itu tidak semudah itu ya. Ya kalau masih perkenalan, ta'aruf, alif-yuan ya wajar anak muda. Tapi kalau udah menikah bukan kayak gitu mainnya. Ya, mainnya kesabaran, keuletan, ya, kekonsistenan gitu. Banyak problem gitu. Ya. Lah, apa? Sedekah. Jadi kalau bapak-bapak ini pasti sudah pengalaman. Jadi kalau kepada keluarga itu wajib mengamalkan kewajiban itu bagus. Makanya 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah itu lebih baik daripada 1 dinar yang diinfakkan 1 dinar yang diinfakkan kepada keluarga lebih baik daripada 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi kalau suami ngasih nafkah pada istrinya, beli belanja, beras, gula dan sebagainya, itu tiap hari doakan malaikat, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak dengan ganti lebih baik. Makanya diniatkan sambil ngasih nafkah, diniatkan mengerjakan kewajiban pada Allah, sehingga tiap pagi mendapatkan doa makhluk Allah yang tidak pernah bermaksud pada Allah, yaitu malaikat gitu. Ya. Kalau anak-anak nerima nafkah gitu. Kan ya. Tunaikan kewajiban. Antum sudah menerima hak, tunaikan kewajiban. Apa? Belajar dengan baik. Ya. Kan ya? Pak, saya menerima uang, kewajiban saya belajar gitu. Fasabru diaun. Sabar itu apa? Sinar. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Kan tadi sholat nur cahaya. Sabar dia itu sinar.
Dalam Al-Qur'an apa? Ja'alas syamsa diya'an wal qamara nuron. Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Saya ngelihat bulan purnama meskipun melenteng keluar, tapi ngelihat matahari 2 detik tak kuat. Paham maksudnya ya? Bulan itu dilihat indah, bulan purnama, Masya Allah indah, seindah wajahmu sayang. Ya gombal lah. Nanti kalau sudah jadi istri tidak pernah digitukan istrinya. Coba jadi istri kayak gitu, biar romantis. Oh, kalau baru ta'aruf, semua dikeluarkan kata-katanya. Kalau perlu beli kitab syair. Dari istri, saya curhat saya, wah dekiin kasong kok gitu. Padahal yang pahala besar itu jadi istri menerima rayuan kita itu dapat pahala besar. Berat tapi ya, kan gitu. Kalau dia tidak ngerti, gampang kan ngelakuin ya, gampang. Coba nanti rasain sendiri gitu. Lah, bulan purnama, bulan itu bercahaya, matahari bersinar. Bedanya apa? Karena sabar itu ada unsur berat. Sebagaimana kita ngeliat matahari berat, tidak semudah ngeliat bulan kan gitu. Sabar itu berat, ya. Jadi guru sabar berat, kan ya. Punya murid izin tidak balik-balik gitu, kan ya. Tat izin kamar mandi, tak balik. Besoknya baru balik. Sabar berat. Ya enggak? Tidak sabar ya ambu kan gitu. Berat kan, ada yang gitu ya. Ada yang berkelahi kadang. Perang-perangan gurunya tak diajepin gurunya. Wah, mau tak sabar, petil itu. Kan ya. Jadi sabar itu berat. Bukan tidak bisa ya, berat. Ngomong sabar gampang ngomongnya, tapi kalau prakteknya ya tidak semudah omongan kan gitu. Ya, sabar dengan, makanya dikatakan sabar itu apa? Sinar. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu bisa menolongmu atau melawanmu gitu. Kalau diartikan bahasa Arabnya hujjatun lak, hujjah bagimu au alaik, atau atasmu. Maksudnya apa? Menolongmu atau memusuhimu gitu loh, bahasa orang umumnya gitu. Quran ini menolong kapan? Kalau dibaca, ditadaburi, diamalkan. Paham maksudnya? Makanya orang nanti yang kalau hafidul Quran itu ya, nanti di surga nanti dikatakan apa? Iqra. Ya, wartaki dan naiklah. Warattil dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kamu bacanya dengan tartil dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena akhir tempatmu itu kedudukanmu sesuai dengan akhir bacaanmu yang kamu baca. Ya, makanya kalau taruh menghafal Quran itu luar biasa, tapi harus diamalkan. Karena kalau membaca Quran bagus, bahkan orang baca Quran itu dapat syafaat. Ya, membaca syafaat. Ya, sebagian kita mungkin ada yang baca hafal tapi kadang tidak mengamalkan, mungkin dapat omongan dari orang. Percuma hafal Quran kalau tidak diamalkan. Maka yang ngomong percuma juga ya hati-hati juga. Nanti orang itu kan nanti minder, nak hafalkan, nanti jatuh mentalnya, tidak baca lagi kan gitu. Lebih percuma lagi Pak, kalau sampai punya waktu dibuat baca koran Pak, gitu kan. Kan ya. Yang benar ya berusaha mengamalkan gitu. Ya jangan pengembosan, tidak boleh. Ya, jangan jadi orang suka mengembosi, tapi motivasi. Jadi apa? Dibaca. Itu yang menjadi syafaat. Bagi yang kita tidak bisa baca Quran, jangan berkecil hati. Kalau kita baca terbata-bata dapat 2 pahala. Yang satu pahala kesulitan dalam baca, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Jadi tidak ada yang hina sebenarnya. Selama dia mau belajar, mau baca Al-Quran, meskipun bacanya terbata-bata, tajwidnya nggak tepat, tapi berusaha, maka dapat 2 pahala. Tapi kalau Al-Quran hanya dijadikan hiasan, hanya dijadikan bahan hafalan, mohon maaf bahan lagu, gitu, tidak pernah diamalkan, maka nanti mendapatkan azab yang berat di akhirat. Rasul pernah bermimpi di bawah 2 orang pada suatu malam, pagi-pagi bercerita para sahabat, ada seorang tidur dilempari batu, kepalanya besar, batunya hancur kepalanya. Di saat orang ini kembali ngambil batu, sebelum batunya sampai yang dilempar ini kembali hidup, lempar lagi sampai hancur batunya.
Rasul diceritain, bertanya, siapakah orang tersebut? Yaitu orang yang mempelajari Al-Quran namun dia tertidur bahkan meninggalkan sholat. Berat ya? Baca Quran tadi, belajar Quran tapi tidur. Makanya ahlul Quran itu tahajud. Kalau pengen hafalannya kuat, dibaca waktu tahajud. Kalau pengen punya hafalan kuat, baca waktu sholat malam, sehingga Al-Qur'annya hafalannya tidak mudah lupa. Paham ya? Waktu sholat malam, panjangkan bacaan sholat malam. Kenapa sholat sendiri? Jangan dibalik, bi jamaah lanceng mon bi tibi cepet enggak batas gitu. Repot kayak gitu. Jangan-jangan kita bukan lillahi ta'ala ini kan gitu. Jangan-jangan saya mengatakan tidak ya. Jangan-jangan kan gitu. Terus saya mengatakan pasti, berarti saya sok tahu yang gaib gitu. Kayak pesulap merah nih Mas kan gitu. Ya, dibaca. Bagus antum. Teruskan antum di atas kebaikan. Bagus Quran. Tapi mudah-mudahan juga bisa dimudahkan untuk mengaplikasikan. Ya. Kulun nas, ya. Semua manusia yaitu pagi-pagi berangkat. Kita ini berangkat pagi-pagi ya. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke sekolahan, ada yang ngajar ya. Ada yang pergi kemana? Ya kemana-mana lah. Pagi kalau kita lihat pagi itu ya kita keluar ya. Kalau saya jarang keluar pagi, cuma di sini keluarnya gitu. Kalau misalkan kita keluar liburan, banyak orang lalu lalang itu. Kulun nas itu. Setiap manusia pagi-pagi berangkat. Ya. Ada yang jogging, ada yang ke futsalan, ada yang ke Melijo, ada yang ke pasar. Ya. Ada yang ke Car Free Day. Besok ini Car Free Day rame itu. Rame itu. Bisa pagi itu. Berangkat. Tapi tujuannya berbeda-beda. Ada yang jalan kebaikan, ada yang jalan selain kebaikan. Ya. Fabai'un nafsahu, sebagian menjual dirinya. Kita ini sebetulnya pagi-pagi itu menjual diri kita sebetulnya. Menjajakan diri kita. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan, ada yang membinasakan. Orang yang pagi-paginya berangkat ke tempat yang diridhai Allah, maka dia membebaskan dirinya. Dari apa? Dari siksa Allah. Tapi orang yang berangkat pagi ke tempat tujuan yang tidak diridhai oleh Allah, maka itu membinasakan dirinya. Ya. Paham maksudnya ya? Antum ini di sini itu menjual diri. Bukan menjual diri kayak ayam kampus, bukan ya. Ini lah ini. Antum pikirannya jangan ke sana. Menjual diri maksudnya apa? Antum di atas ketaatan. Ya. Belajar bersungguh-sungguh. Ya. Nanti antum akan paham bahwasanya orang tuanya antum itu karena cinta taruh di ma'had gitu. Tidak cinta masuk kantong sampah kan gitu. Ya mohon maaf jangan tersinggung ya. Ustaz saya tidak dicintai, Ustaz saya dibuang. Bukan dibuang, gitu. Orang tuanya antum mendanai antum supaya belajar sungguh-sungguh gitu. Nanti antum kalau sudah tua paham, oh iya, lambak abak taruh pesantren biar jadi orang alim lah abak gitu. Antum ingat tuh, masya Allah. Sehingga antum merasa antum harus hutang budi sama orang tua, meskipun orang tua tidak meminta hutang budi dari antum. Merasa, ya. Jadi supaya kita bebas di akhirat, maka kita hari ini apa? Hari ini jangan bebas-bebas, lakukan untuk ibadah. Karena dalam tafsir itu As-Sa'di mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan istirahat, barang siapa yang istirahat di dunia, maka di akhirat dia tidak akan pernah merasakan istirahat. Tidak sholat, tidak istirahat saya. Tidak ngaji, istirahat. Tidak tarawih, istirahat. Di akhirat tak akan bisa istirahat. Kenapa? Malaikat akan mendatangi dia, menghukum syadidul iqab, dengan hukuman yang sangat keras. Makanya kalau pengen istirahat di akhirat, maka jangan banyak istirahat di dunia. Ya, jangan banyak istirahat di dunia. Ya, karena di dunia ini nggak ada istirahatnya, beneran. Misalkan para santri istirahat silakan. Tapi istirahatnya antum ini istirahat sementara. 20 menit lagi masuk kelas. Guru ngoreksi soal. Oh, soalnya Masya Allah 200. Lek guru ndak niat cuma ditandatangani tuh. Tanda tangani tak ibu beli. Tapi kalau niat cek coret satu-satu. Salah, kembalikan.
Enggak niat, tak koreksi. Sudah koreksi Pak Guru, sudah marilah gitu. Para kasih tanda tangan gitu. Pas ingat mereka, aku ajak guru niat gitu. Maunya gampang kan gitu. Bisa apa? Tak nas, istirahat tapi lakukan besoknya masih ada kerjaan lagi kan gitu. Tidak ada istirahat yang abadi kecuali ketika seorang menginjakkan kakinya di surga. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, kapan istirahat? Kalau kakinya Imam Ahmad di surga, istirahat. Paham maksudnya ya? Supaya kita istirahat, maka kita jual diri kita di jannah Allah. Karena sebenarnya kita itu dibeli oleh Allah, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Ini pembelian yang paling agung kata para ulama. Yang dibeli orang beriman, yang membeli Allah, barang yang didagangkan surga. Paham ya? Yang menjual orang beriman, membeli surga, yang beli Allah. Transaksi luar biasa ini. Ini transaksi mainan kan gitu. Jadi ini ya. Saya ulangi lagi ya sebagai review ya. Kalau bahasa pesantrennya talkhis, bahasa orang umumnya review. Ya. Talkhis atau mulakhos. Moncan orang Indonesia meringkas. Bersuci separuh dari iman tadi ya. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani, memenuhi di antara langit-langit dan bumi. Salat, cahaya, sedekah sebagai bukti ya. Bukti orang itu beriman bukan orang munafik. Sabar itu sinar ya, penuh tantangan ya. Penuh berat ya, tidak mudah. Quran itu adalah penolong bagi kita atau menjadi musuh bagi kita. Tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Manusia tiap pagi berangkat pasti, kecuali yang sakit ya, berangkat tapi ke tempat yang lain, RS kan gitu. Kemudian bebaskan dirinya ataupun membinasakan dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang membebaskan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.